Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Nur Fadilah. Saya dari Teknik Sipil Unpar Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum kekerasan jalan yang dilaksanakan di Laboratorium PT Trimukti Pertama Putra Tasikmalaya. Kegiatan praktikum: 1. Pengujian agregat, 2. Pengujian aspal, 3. Campuran beraspal. Yang pertama, pengujian agregat. Agregat yaitu ada 2, agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar adalah agregat harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet, dan bebas dari bahan lain yang mengganggu. Agregat halus harus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, tersudut, tajam, dan bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat halus harus terdiri dari pasir alam atau pasir buatan atau gabungan dari bahan-bahan tersebut dan dalam keadaan kering. Pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar. Tujuan pengujian menurut distribusi atau presentasi butiran agregat atau ESD yang akan digunakan dalam campuran aspal. Yang kedua, peralatan: alat splitter, skop mini, 1 set saringan, timbangan digital, wadah, dan lain-lain. Bahan: 1 agregat hot bin 1 ukuran 2-3 inch, 2 agregat hot bin 2 ukuran 1-2 inch, 3 agregat screen ukuran 1-3 inch, 4 agregat abu batu. A. Prosedur pengujian. Yang pertama, kita melakukan pembuatan agregat atau SSD dengan bantuan alat dan dibuat ukuran hot bin 1, hot bin 2, screen abu batu. Dimulai dengan penggilingan di kuari. Yang kedua, ambil sampel dari kuari dengan mengambil agregat atau SSD, hot bin 1, hot bin 2, screen, dan abu batu. Yang ketiga, lakukan pembagian sampel dan alat splitter agar didapatkan ukuran berat yang sama karena kita menggunakan 2 sampel dalam setiap pengujian. Pembagian sampel bisa dengan cara splitter atau dengan ditimbang. 4. Menyusun saringan dengan susunan ukuran saringan. Yang paling besar berada di bagian paling atas, kemudian masuk benda uji ke dalam saringan dan lakukan penyaringan dengan alat atau bisa dengan manual untuk melihat berat dari setiap agregat yang bertahan dari setiap nomor saringan yang dilakukan untuk setiap jenis benda uji. Yang kelima, kemudian timbang berat agregat yang tertahan pada setiap ukuran saringan. 6. Catat setiap timbangan dan lakukan perhitungan untuk mendapat nilai presentasi dari setiap berat agregat yang tertahan. Pengolahan data percobaan. Di sini kita akan menghitung. Yang kita contohkan adalah hot bin 1. Setelah melakukan analisis, dilakukan perhitungan untuk menghitung presentasi tertahan dan rata-rata persen lolos. Contoh pada saringan 3/4 pada hot bin 1. Diketahui berat tertahan 867,1 gram. Berat keseluruhan sampel sebelum dicuci. Setiap hot bin, setiap pengujian kita mengambil sampel yang sebelum dicuci, yaitu 1768,2 gram. Jawab. Pencarian persen berat tertahan. Rumusnya, berat tertahan dibagi berat sebelum dicuci dikali 100. Jadi 86,1 dibagi 1786,2 dikali 100. Hasilnya 49,04%. Untuk mencari persen lolos, 100% dikurangi persen berat tertahan sama dengan 100% dikurangi 49,04 dari hasil pencarian persen berat tertahan, sama dengan
50,96%. Catatan, lakukan perhitungan untuk mencari persen berat tertahan dan persen lolos untuk semua agregat yang tertahan pada semua nomor saringan. Yang kedua, nah ini hasil perhitungan Hotbin 1, Hotbin 2, abu batu, screen. Analisa secara umum terdiri dari analisa percobaan. Pada percobaan uji agregat ini dilakukan uji splitter dan saringan saja. Namun pada pengujian saringan tidak dilakukan dengan alat sieve shaker. Yang pertama, analisa hasil. Pada praktikum percobaan uji agregat di atas, kita mencari jumlah hasil dari setiap agregat yang lolos. Dan hasil dari saringan yang lolos kita olah dalam perhitungan untuk mencari persen berat tertahan dan persen lolos yang selanjutnya. Data ini digunakan untuk tahap selanjutnya. Yang kedua, analisa kesalahan. Pada percobaan ini terdiri beberapa faktor kesalahan, di antaranya yang pertama faktor alat, di mana ketika penimbangan bahan percobaan suka terjadi error dan pada sieve shaker atau mesin pengguncang saringan tidak digunakan karena kata asisten praktikum penggunaan guncang saringan manual mendapat hasil yang lebih maksimal. Faktor cuaca, di mana pengaruh dari angin yang dapat berpengaruh pada pembacaan hasil timbangan. Faktor yang ketiga, faktor human error, di mana pada perhitungan adanya kesalahan. Kesimpulan dari praktikum pengujian ini dengan diawali dari pengolahan bahan di kuari, kemudian pembagian sampel dengan alat filter dan melakukan penyaringan berdasarkan ukuran saringan dari terbesar sampai terkecil sehingga didapatkan data persen berat dan persen lolos agregat dari setiap ukuran untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Yang kedua, pengujian aspal. Aspal merupakan material yang berwarna hitam kecoklatan yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan sebaliknya. Fungsi aspal pada campuran beraspal. Yang pertama, bahan pengikat, kedua, bahan pengisi. Metode pengujian aspal keras. Tujuan percobaan menentukan spesifik gravity dan penyerapan air agregat halus. Dengan mengetahui nilai spesifik gravity, maka kita dapat menentukan nilai bulk specific gravity (ESD) dan presentasi absorpsi. Nilai bulk specific gravity adalah karakteristik umumnya yang digunakan untuk menghitung volume ditempatkan oleh agregat dalam berbagai campuran termasuk semen, beton, aspal, dan campuran lainnya yang proporsional. B. Peralatan percobaan. Yang pertama, timbangan, kedua, keranjang, 3 wadah atau ember, 4 kipas angin mini, 5 piknometer, 6 kompor listrik, 7 lap atau kanebo. Bahan percobaan. Yang pertama, agregat hotbin 1 ukuran 2-3 inch, 2 agregat hotbin 2 ukuran 1-2 inch, 3 agregat screen ukuran 1-3 inch, 4 agregat batu, 5 air. Prosedur pengujian. Yang pertama, prosedur pengujian berat jenis untuk hotbin 1, hotbin 2, dan screen. Yang pertama, siapkan benda uji yang sudah melalui proses quantitering. 2. Ambil sampel untuk hotbin 1, 2, screen, dan abu batu. Pengambilan benda uji dilakukan, kemudian lakukan splitter untuk pembagian agar menjadi 2 sampel atau bisa juga dilakukan penimbangan. Bersihkan benda uji SSD dengan cara meredam selama 30 menit atau 1 hari agar material SSD bebas dari debu, dan kemudian keringkan SSD dengan metode oven atau dipanaskan di ketel.
4. Selanjutnya masukkan SSD ke dalam keranjang dan masukkan ke dalam air untuk timbang berat SSD dalam air. 5. Kemudian berat SSD dalam air setelah elevasi tinggi air sudah pas dengan keranjang. Karena dalam ember yang diisi air diberi selang untuk mengontrol air agar pas dengan elevasi keranjang yang diberi SSD. 6. Selanjutnya keringkan SSD dengan cara lap, kemudian diangin-anginkan. Usahakan tidak terlalu kering dan terlalu basah. Yang terpenting permukaan SSD kering. Nomor 8, catat 7 timbang dari setiap jenis SSD yang sudah dilap atau dikeringkan permukaan SSD-nya. 8. Catat dan lakukan perhitungan dan lakukan pengujian dari tahap awal sampai akhir ini, Hotbin 1, Hotbin 2, dan screen. Untuk prosedur penelitian abu batu berbeda, yaitu pertama siapkan bahan abu batu dan kemudian cuci bahan uji abu batu dengan peredam selama 24 jam untuk menghilangkan debu, dan selanjutnya keringkan dengan cara didiamkan dan bisa juga dengan bantuan cahaya matahari selama 24 jam. Ambil sampel dan timbang berat ukuran kurang lebih 500 gram. Yang ketiga, kemudian berat uji dimasukkan ke dalam kerucut Abraham dalam 3 lapis. Pada masing-masing lapisan ditumbuk 8 kali dan ditambah 1 kali pada bagian terakhir. Lalu angkat kerucut secara vertikal ke atas dan kemudian lihat bentuk agregat hasil cetakan. Apabila agregat tersebut semua rubuh ketika diangkat, maka bahan harus diganti. 4. Ketika bahan yang diuji dengan kerucut Abraham sudah baik dan tidak roboh, maka tahap selanjutnya yaitu kita isi piknometer dengan air, kemudian timbang piknometer isi dengan air. Masukkan sampel abu batu kira-kira 3/4 ke dalam piknometer. 6. Timbang berat piknometer isi air plus SSD. Usahakan air panas dengan garis yang ada di piknometer dan jangan lupa catat. 7. Panaskan piknometer isi air plus SSD dengan kompor listrik selama 15 menit untuk menghilangkan gelembung-gelembung pada sampel abu batu. Pengolahan data percobaan. Perhitungan untuk agregat kasar. Perhitungan yang harus dicari dengan rumus: berat jenis kering, permukaan jenuh, berat jenis semu, penyerapan. Keterangan berat jenis benda uji kering oven. A. Berat jenis benda uji permukaan jenuh. B. Berat piknometer diisi air 25 derajat Celcius sama dengan C. Berat piknometer plus benda uji SSD ditambah air 25 derajat Celcius. D. Berat uji dalam air sama dengan E. Jawaban perhitungan ini diperuntukkan untuk Hotbin 1, Hotbin 2, dan screen. Untuk menghitung berat jenis book sama dengan A dibagi B dikurangi E sama dengan 1471,6 dibagi per 1492,8 dikurangi 941,3, hasilnya 2,67. Yang kedua, menghitung berat jenis kering permukaan jenuh sama dengan B dikurangi E sama dengan 142,8 per 142,8 dikurangi 941,3, hasilnya 2,71. Untuk mencari berat jenis semu sama dengan A per A dikurangi S, yaitu 1471,6 per 1471,6 dikurangi 941,3, hasilnya 2,78. Penyerapan sama dengan B kurangi A per A dikali 100 sama dengan 1428,8 dikurangi 1471,6
dibagi 147,6 dikali 100 sama dengan 1,441. Perhitungan untuk agregat halus, abu batu, perhitungan dan rumus yang harus dicari. Berat jenis A per C tambah B dikurangi D. Berat jenis kering permukaan jenuh sama dengan B per C tambah D dikurangi D. Berat jenis semu A per C tambah A dikurangi D. Penyerapan B dikurangi A per A dikali 100. Keterangan berat jenis benda uji kering oven A. Berat jenis benda uji permukaan B. Berat piknometer diisi air 25 derajat Celcius sama dengan C. Berat piknometer plus benda uji SSD ditambah air 25 derajat Celcius sama dengan D. Berat benda uji dalam air sama dengan E. Untuk perhitungan abu batu, berat jenis buk sama dengan A per C tambah B per D dikurangi D sama dengan 489,2 per 1315,8 ditambah 500,2 dikurangi 1696,7 hasilnya 4,10. Untuk mencari berat jenis uji permukaan jenuh sama dengan B per C tambah B dikurangi D sama dengan 500,2 per 1315,8 ditambah 500,2 dikurangi 1696 sama dengan 4,19. Berat jenis semu sama dengan A per C tambah A per D A dikurangi D sama dengan 489,2 sama dengan per 1315,8 ditambah 489,2 dikurangi 1696 sama dengan 4,52. Penyerapan yaitu B per A B dikurangi A per A dikali 100 yaitu 500,2 dikurangi 489,2 per 489,2 dikali 100 hasilnya 2,25. Ini hasil data hasil perhitungan Hotbin 1, Hotbin 2, hot screen dan abu batu. Selanjutnya setelah melakukan uji analisa saringan dan uji pemeriksaan berat jenis, kita menentukan jumlah proporsi dari setiap agregat dengan perhitungan pada tabel di bawah ini. Di sini kita merencanakan jumlah analisa dari analisa agregat gabungan tidak melebihi atau kurang space AC dikurangi BC 2018. Laporan analisa agregat gabungan. Selanjutnya kita menghitung agregat proporsi dari Hotbin 1, Hotbin 2, Hotbin 3, dan Hotbin 4. Proporsi jumlahnya harus 100%. Jadi kita harus merencanakan dari hubungan antara analisa agregat gabungan sehingga didapat Hotbin 1 sama dengan 10%, Hotbin 2 sama dengan 19%, Hotbin 3 sama dengan 30%, Hotbin 4 sama dengan 40%, liter sama dengan 1. Perhitungan campuran agregat kasar dan halus. Volume mol 1100 dikurangi 1200 idealnya. Hotbin 1 sama dengan 10% dikali 1100 sama dengan 1100 gram. Hotbin 2 sama dengan 19% dikali 1100 sama dengan 209 gram. Hotbin 3 sama dengan 300% dikali 1100 sama dengan 330 gram. Hotbin 4 40% dikali 1100 sama dengan 440 gram. Liter sama dengan 1% dikali 1100 sama dengan 11 gram. Untuk penambahan 1100 sama dengan 1100
gram ditambah 110 gram ditambah 209 gram sama dengan 319 gram. Begitu seterusnya. G. Analisa secara umum terdiri dari analisa percobaan, analisa hasil, dan analisa kesalahan. Analisa percobaan pada percobaan uji berat jenis juga pertama dilakukan pembagian sampel dan uji splitter, kemudian untuk hot bin 1 dan 2 dan screen dilakukan pengujian dengan menguji berat pada air dan berat kering. Untuk sampel abu batu dilakukan pembersihan terlebih dahulu dan dikeringkan selama sehari semalam, kemudian dilakukan uji kerucut Abrams dan diuji piknometer. Terus analisa hasil pada praktikum percobaan uji berat jenis ini di atas kita mencari data untuk berat jenis agregat kasar dan halus. Untuk kita lakukan pengolahan data untuk mencari nilai. Ketiga, analisa kesalahan pada percobaan ini. Terdapat beberapa faktor kesalahan, diantaranya faktor alat, di mana ketika pertimbangan bahan percobaan suka terjadi error. Kedua, faktor cuaca, di mana pengaruh dari angin yang dapat berpengaruh pada pembacaan hasil timbangan. Ketiga, faktor human error, di mana pada perhitungan adanya kesalahan sehingga perlu sangat ketelitian. Yang ketiga, campuran beraspal. Proses pembuatan sampel campuran untuk pengaspalan. Tujuan percobaan pada percobaan terakhir ini bertujuan untuk mempengaruhi campuran proporsi agregat kasar ditambah agregat halus ditambah filter ditambah aspal dengan penggunaan data yang mana yang pas dan yang pas itu ketika sudah tercampur kita lihat secara visual campuran nomor berapa yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah aspalnya. Peralatan percobaan yang pertama timbangan digital, wadah plastik, termometer, kompor, pengaduk atau skop aduk, sendok, dan kertas. Bahan percobaan yaitu agregat hot bin 1 ukuran 2-3 inch, agregat hot bin 2 ukuran 1-2 inch, agregat screen ukuran 1-3 inch, agregat abu batu, liter semen, nomor 6 aspal. Prosedur percobaan yang pertama, timbang dari setiap jenis hot bin 1, 2, dan 3 screen dan abu batu dengan berat timbangan dari masing-masing yang sudah dilakukan perhitungan. Catatan buat ukuran sampel seperti ini 5 sampel. Yang kedua, campurkan semua bahan ini dan kemudian panaskan sampai suhu 160 derajat Celcius. Hasil pemanasan ini kemudian ditimbang untuk menghitung berat agregat panas yang digunakan untuk menghitung berat aspal. Lakukan untuk 5 sampel. Yang ketiga, tahap aspal sesuai berat aspal yang sudah dihitung. Yang keempat, kemudian panaskan kembali sambil diaduk-aduk agar aspal dengan agregat dapat campur, lakukan sampai suhu mencapai 160 derajat Celcius. Yang kelima, setelah meratakan tuangan, kemudian tuangkan semua hasil ke dalam kertas atau mold untuk ketika lihat secara visual komposisi mana yang memenuhi syarat. A. Analisa secara umum terdiri dari analisa percobaan. Yang pertama, analisa percobaan. Pada tahap terakhir kita melakukan campuran di mana data jumlah campuran data dari proses pengujian pertama sampai tahap perhitungan dan didapat jumlah setiap bahan ditambah aspal dan filternya.
Yang kedua, analisa hasil. Tahap ini didapat hasil dari campuran bahan agregat halus dan agregat kasar, ditambah filter, ditambah aspal, dan kita analisa secara visual campuran mana yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah aspalnya, dan didapat campuran dengan jumlah variasi aspal 6%. Analisa kesalahan. Pada percobaan tahap terdapat beberapa faktor kesalahan. Di antaranya, pertama faktor alat, kedua faktor cuaca, ketiga faktor human error. Terima kasih. Sekian presentasi dan hasil laporan praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.